Anda masih menyaksikan program Rosi yang disiarkan secara langsung dari Menara Kompas. Dan malam hari ini saya mengundang seorang founder Malaka, platform yang mempersiapkan generasi muda berpikir kritis dalam menghadapi kompleksitas dunia modern. Ia sendiri juga punya podcast yang memiliki follower lebih dari 1 juta pengikut. Ferry Irwandi. Fer, tadi kita sempat juga menyinggung soal apa pelajaran terbaik dari kemarahan publik soal kebijakan yang dianggap diambil dengan sembrono. 2 minggu yang lalu kita bicara soal LPG yang keputusannya secara mendadak membuat LPG itu sulit didapat dan itu menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Minggu ini kita mendengar soal kebijakan yang kemungkinan bisa mempengaruhi uang kuliah dan itu membuat mahasiswa juga bergerak ke jalan. Meskipun sudah diklarifikasi tidak ada hubungannya efisiensi ini dengan kenaikan UKT. Tetapi ada pelajaran penting soal satu, jangan main-main dengan perut. LPG itu menyangkut asap mengebul di dapur dan juga jangan main-main soal urusan sekolah anak. What next? Apalagi yang harus diperhatikan untuk memberikan pelajaran, jangan mengeluarkan kebijakan yang tanpa penjelasan dan keputusan yang tepat mengenai perut, uang sekolah, dan apalagi Ferry, kesehatan. Kesehatan, itu 3 fondasi dasar lah dalam kita bernegara dan hidup bersama gitu ya, dalam satu bentuk masyarakat. Nah ini menarik sih Mbak, karena ada salah satu peristiwa yang sangat-sangat bikin kita sedih ya. Disaster yang diciptakan oleh manusia gitu. Kesalahan polisi yang akhirnya menghilangkan nyawa. Masalah LPG kemarin di mana kita tahu ibu-ibu di Pamulang, kalau saya nggak salah tertolong dikoreksi, itu akhirnya meninggal ketika sedang mengantri LPG gitu. Dan yang kita tahu kelangkaan LPG itu terjadi dan tercipta karena sebuah keputusan atau sebuah policy yang miss. Bayangkan, ini the bigger picture-nya adalah bukan LPG yang tiba-tiba produksinya langka atau apapun ya. Karena mau mindahin dari yang pengecer ke resmi terus tapi tidak dieksekusi dengan baik, akhirnya menimbulkan kelangkaan yang luar biasa, orang-orang nimbun, orang-orang lain sebagainya, orang-orang ngantri, and people die. Seorang ibu meninggal dan ya udah hari-hari berjalan seperti biasa. Apa kita nggak tahu ini seberapa besar gitu loh? Ini bukan soal ada satu kecelakaan, ini bukan soal oh emang resource itu tiba-tiba langka dan orang berebut, berkompetisi dan akhir saling enggak. Ini itu barang ada, dibikin policy. Policy ini bukan soal langka ya? Bukan soal. Ini karena soal policy yang diambil secara sembrono. Secara sembrono oleh manusia dan sudah membuat manusia lain meninggal. Dan jika aku orang yang bertanggung jawab, jika aku orang yang mengambil keputusan tersebut, aku akan malu kepada orang tuaku yang sudah mendidikku dari kecil untuk tetap bertahan di posisi itu. That's it. Aku akan malu. Aku ngerasa orang tuaku salah mendidik ketika aku tetap bertahan karena kesembronoanku seseorang yang tidak ada salah meninggal. Itu mungkin hal paling aman yang bisa aku bilang. Itu dan seharusnya itu jadi perhatian dari regulator kita karena kita mempercayakan kehidupan kita ke pemerintah kita. Jadi Indonesia gelap atau Indonesia cerah? Inginku cerah. Dan karena inginku cerah dan ingin semua orang yang turun di jalan, semua yang berbicara di media sosial, semua teman-teman baik yang mengkritik, memberi masukan, yang berbicara, semuanya punya tujuan yang sama. Atau saya juga percaya pemerintah juga punya tujuan sama. Kita inginnya cerah. Karena kita inginnya cerah, inilah yang terjadi kan. Karena kalau ada satu pihak yang tidak ingin cerah sama sekali, maka diskursus tidak akan tercipta gitu. Karena kita punya tujuan yang sama, mari kita lakukan dengan cara sebaik-baiknya. Baik sebagai masyarakatnya, baik sebagai government-nya. Baik sebagai orang yang punya profesi, orang yang membayar pajak, orang yang dibantu. Nah ini sinkronisasi ini yang perlu antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan trust antara apa yang mereka mau lakukan, apa yang mereka mau ciptakan, apa yang mereka mau sampaikan kepada masyarakatnya. Dan trust ini jangan dinilai kalau solusinya adalah kayak gimana sih kita benturin nih pendapat masyarakat dengan pendapatan yang lain gitu. Tapi lihatlah substansinya, pelajarilah gitu loh. Kritik itu bagian dari dukungan loh, kritik itu bukan anti
gitu. Dan seharusnya orang yang sudah menjabat jabatan-jabatan yang luar biasa ini seharusnya orang-orang yang kompeten untuk memahami kritik mana yang sebenarnya konstruktif atau kritik mana dari lawan politik mereka. Kalau sampai satu hal ini saja mereka tidak bisa bedakan, maka mereka tidak layak duduk di kursi tempat mereka duduk sekarang. Apa mereka benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, ya itu mereka sendiri yang bisa jawab. Itu sih menurutku. Power should be checked. Iya, power should be checked. Dan itu selalu yang diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam hal itu, ya betul, kekuasaan memang harus dicek. Dan terima kasih ya Ferry, saya rasa saya senang selama 3 minggu ini saya banyak mengundang anak muda untuk memberikan perspektifnya. Saya senang program Rosi juga selalu memberikan ruang untuk anak muda. Ferry Irwandi, terima kasih. Kita nanti ngobrol lagi soal Danantara. Thank you. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.